Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan sehat ya. Semoga selalu sehat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita berjumpa kembali pada mata pelajaran IPS untuk kelas 7 dan akan membahas mengenai periodisasi masa praaksara secara arkeologis, ya. Mari kita bahas materi ini dengan terlebih dahulu membacakan basmalah dan sholawat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan simak video pembelajaran ini dengan saksama ya. Apa itu periodisasi secara arkeologis? Periodisasi secara arkeologis didasarkan atas temuan benda-benda peninggalan yang dihasilkan manusia yang hidup pada masa praaksara. Berdasarkan penelitian terhadap benda-benda tersebut, masa praaksara dibedakan menjadi dua, yaitu zaman batu dan zaman logam. Nah, mari kita bahas ya. Dari yang pertama yaitu periodisasi secara arkeologis pada zaman batu. Zaman batu ya. Zaman batu adalah zaman ketika sebagian besar perkakas penunjang kehidupan manusia terbuat dari batu. Berdasarkan hasil temuan alat-alat yang digunakan dan dari cara pengerjaannya, zaman batu dibagi menjadi 4, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan tradisi megalitik. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, dimulai dari Paleolitikum. Paleolitikum. Asal katanya yaitu berasal dari kata paleo, artinya tua, dan litos artinya batu. Jadi Paleolitikum artinya zaman batu tua. Lalu apa hasil kebudayaannya? Hasil kebudayaannya banyak ditemukan di daerah Pacitan dan Ngandong, Jawa Timur. Ya, untuk membedakan temuan benda-benda praaksara di kedua tempat tersebut, para arkeolog sepakat menyebutnya sebagai kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kapan berlangsungnya? Zaman Paleolitikum berlangsung 600.000 tahun silam. Kehidupannya masih sangat sederhana, nomaden ya. Nomaden itu artinya berpindah-pindah tempat, berburu, mengumpulkan makanan dan menangkap ikan. Lalu apa peninggalannya? Peninggalannya yaitu kapak perimbas dan alat serpih. Nah, alat-alat tersebut terbuat dari batu yang masih kasar dan belum diasah. Kapak perimbas dan alat-alat serpi merupakan peninggalan hasil kebudayaan zaman Paleolitikum. Ini dia ya, gambar kapak perimbas dan alat serpi. Ya, bisa dilihat pada gambar kapak perimbas seperti itu dan alat serpi seperti itu. Berikutnya, zaman Mesolitikum. Asal kata Mesolitikum yaitu berasal dari kata meso yang artinya tengah dan litos artinya batu. Jadi Mesolitikum berarti zaman batu tengah.
Apa hasil kebudayaannya? Nah, zaman Mesolitikum sudah lebih maju dibanding zaman Paleolitikum. Pada zaman ini, manusia sudah ada yang hidup menetap. Ciri dari zaman ini adalah kebudayaan Jokkenmodinger dan Abri Sausroch. Ya, apa itu? Kok istilahnya sulit banget ya? Nah, ini dia ya, barangkali belum diketahui apa itu Jokkenmodinger. Jokkenmodinger adalah timbunan kulit kerang dan siput yang menggunung dan sudah menjadi fosil. Ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera, yakni antara Langsa dan Medan. Nah, dari timbunan tersebut ditemukan pebble, kapak Sumatera, kapak pendek, dan sejenis batu pipisan. Lalu, apa itu Abri Sausroch? Abri Sausroch adalah gua-gua yang dijadikan tempat tinggal manusia purba. Alat-alat yang ditemukan yaitu ujung panah, flex, batu pipisan, serta alat dari tulang dan tanduk rusa. Ya. Nah, ini dia Jokkenmodinger dan Abri Sausroche sebagai hasil kebudayaan dari zaman Mesolitikum. Ya. Bisa dipahami sampai di sini? Alhamdulillah. Semangat ya. Pembahasannya lumayan banyak, jadi pastikan konsentrasinya terjaga. Berikutnya, Neolitikum. Asal katanya yaitu dari kata neo yang berarti baru dan litos batu. Neolitikum berarti zaman batu baru atau ada juga yang menyebut zaman batu muda. Apa kebudayaannya? Pada zaman ini manusia mulai hidup menetap dan bercocok tanam. Hasil kebudayaannya yaitu kapak persegi, kapak lonjong, perhiasan yang terbuat dari batu dan kulit kerang, gerabah, dan pakaian. Nah, ini dia ya gambar kapak persegi dan kapak lonjong. Kapak persegi yang bawah ya dan kapak lonjong yang atas. Ya. Nah, itu dia zaman Neolitikum. Berikutnya yaitu tradisi megalitik. Nah, ini dia penjelasannya. Megalitik berasal dari kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Megalitik berarti batu besar. Lalu apa itu tradisi megalitik? Tradisi megalitik adalah pendirian bangunan dari batu yang berukuran besar. Tradisi ini muncul pada zaman batu dan erat kaitannya dengan kepercayaan yang berkembang pada saat itu. Apa? Yaitu pemujaan terhadap roh nenek moyang. Nah, apa saja bangunan-bangunan tradisi megalitik itu? Mari kita bahas satu persatu. Pertama adalah menhir. Menhir adalah bangunan berupa batu tegak atau tugu yang berfungsi sebagai tempat pemujaan roh nenek moyang atau tanda peringatan untuk orang yang telah meninggal. Seperti apa sih bentuk menhir? Nah, ini dia ya, namanya menhir. Berikutnya, dolmen. Ya, apa itu dolmen? Dolmen adalah bangunan berupa meja batu terdiri atas batu lebar yang ditopang oleh beberapa batu yang lain. Dolmen berfungsi sebagai tempat persembahan untuk memuja arwah leluhur. Dolmen juga berfungsi sebagai pelinggih.
yaitu tempat duduk untuk kepala suku atau raja. Nah, ini dia ya gambar dolmen. Yaitu kubur peti batu. Kubur peti batu adalah tempat penyimpanan mayat. Kubur peti batu dibentuk dari 6 buah papan batu dan sebuah penutup peti. Papan-papan batu itu disusun secara langsung dalam lubang yang telah disiapkan terlebih dahulu dan biasanya diletakkan membujur ke arah sungai atau gunung. Seperti apa sih bentuk kubur peti batu? Nah, ini dia ya, kubur peti batu. Berikutnya yaitu waruga. Apa itu waruga? Waruga merupakan peti kubur batu dalam ukuran yang kecil, bentuknya kubus dan bulat. Waruga banyak ditemukan di Sulawesi Tengah. Nah, ini dia ya waruga itu. Ya, unik bentuknya ya. Yaitu sarkofagus. Apa itu sarkofagus? Sarkofagus adalah bangunan berupa kubur batu yang berbentuk seperti lesung dan diberi tutup. Sarkofagus banyak ditemukan di daerah Bali. Nah, ini dia ya, bentuk sarkofagus. Berikutnya adalah punden berundak. Apa itu punden berundak? Punden berundak adalah bangunan bertingkat yang dihubungkan tanjakan kecil, berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang. Seperti apa bentuknya? Nah, ini dia ya, punden berundak. Bangunan tradisi megalitik adalah patung, ya. Bentuk patung pada tradisi megalitik ini masih sangat sederhana, umumnya berbentuk binatang atau manusia. Nah, ini dia salah satu bangunannya. Kira-kira ini hewan apa ya? Ayo tebak, nanti tebakannya disampaikan di Zoom meeting ya. Kira-kira ini patung apa? Ya. Nah, itu dia periodisasi secara arkeologis pada zaman batu. Ya. Sekarang kita akan menginjak pada zaman logam. Masih semangat semuanya? Alhamdulillah, kalian memang luar biasa ya. Mari kita terus tetap semangat ya. Nah, yang kedua, periodisasi secara arkeologis yaitu zaman logam. Sebagai perkembangan dari zaman batu, manusia masuk ke zaman logam. Pada zaman ini, manusia tidak hanya menggunakan bahan-bahan dari batu untuk membuat alat-alat kehidupannya, tetapi juga menggunakan bahan dari logam, yaitu perunggu dan besi. Menurut perkembangannya, zaman logam dibedakan menjadi 3, yaitu zaman perunggu, zaman tembaga, dan zaman besi. Nah, Indonesia hanya mengalami 2 zaman logam, yaitu zaman besi dan zaman perunggu. Benda-benda yang dihasilkan pada zaman ini antara lain kapak corong, nekara, moko, bejana perunggu, manik-manik, dan cendrasa ya atau candrasa. Gambar beberapa benda peninggalan zaman logam di Indonesia. Ini namanya kapak corong ya. Berikutnya ini nekara. Dan ini
cendrasa atau candrasa. Nah, ini dia gambar beberapa benda peninggalan zaman logam di Indonesia. Sudah selesai ya. Kita sudah membahas periodisasi masa praaksara secara arkeologis yang terdiri dari zaman batu dan zaman logam. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin ditanyakan dan lainnya, kita akan berjumpa pada Zoom meeting. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.